Hari itu Surabaya masih pagi. Suasana tampak tenang. Surabaya baru saja memulai kehidupannya. Namun, pemandangan tampak berbeda. Di ujung pelabuhan kota itu, di Tanjung Perak, kesibukan tampak berbeda. 4 kapal perang Inggris tengah mendaratkan 6.000 pasukan infanteri dari Brigade 49 Divisi India ke-23 di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Molabi. Mereka tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies. Lapor Komandan, pasukan Inggris telah tiba di Tanjung Perak. Serdadunya banyak orang India Pakistan. Kita pantau saja dulu, jangan diganggu. Tujuan mereka hanya mau mengambil tawanan Jepang. Siap Komandan, nanti saya perintahkan arek-arek memantau Inggris sepanjang jalan kota. Kalau memang benar kedatangan kalian Inggris ke Surabaya hanya untuk melucuti senjata Jepang dan mengembalikan tawanan Jepang, kami akan mendukung dan tidak mengganggu kalian. Tetapi kami mendengar bahwa kalian juga membonceng Nica Belanda turut serta kembali ke Surabaya. Apakah benar demikian, Mister? That's not true, is according to the Allies' orders. Oh, of course not, Mr. Governor. We came on behalf of the AFNE Allies to accept Japan's surrender, disarm Japanese troops, return prisoners, and maintain public order in Surabaya. Setelah kesepakatan bersama antara pihak pasukan sekutu Inggris dan pemangku jabatan kota Surabaya, akhirnya pasukan Inggris diizinkan memasuki kota Surabaya dan diperbolehkan menempati beberapa lokasi gedung sebagai pos-pos militer mereka. I heard that Surabaya has delicious food, a rujak cingur. Where can I get it? Aku yo rak percaya dengan Inggris. Jelas mereka datang untuk membuka jalan Belanda datang kembali ke Surabaya. Saat itu, rakyat Surabaya masih dalam semangat kemerdekaan yang berkobar. Dan barisan pemuda di Surabaya telah memiliki senjata-senjata hasil rampasan dari Jepang. Berani macam-macam tak habisi grising-gris ini. Rawat dia aku. Look at that. Many civilians have guns on the street. Dangerous wild people. You are not soldiers. You are not allowed to carry weapons. Hand them over to us. Ngomong sakarepmu dewe. Kami tahu kalian datang ke Surabaya bersama Belanda dan senjata ini untuk menghadapi kalian semua. You stole the weapons from Japan. Hand them over to us. The weapons belong to Japan. They must be handed over to us. Otherwise, you will suffer the consequences. Gawat Bung, Inggris membuat ulah. Mereka menyita paksa senjata milik pemuda di jalan-jalan kota. Bersiaplah kawan, bentrokan pasti akan terjadi. Bidik dulu baru tembak, jangan asal tembak, harus kena sasaran. Perhatikan pisir depan dan belakang harus selaras. Lalu arahkan ke target, bidik dan tembak. Dan Inggris pun gusar dengan barisan pemuda rakyat Surabaya yang sudah siap dengan persenjataan. They have seized Japanese weapons, and everyone in this city can have a weapon, and this is dangerous for our mission. We must take action. Pagi itu, Inggris segera mengambil tindakan dengan menyebar selebaran berupa ancaman kepada seluruh rakyat dan pemuda Surabaya, berisi ultimatum agar segera menyerahkan seluruh senjata yang dimiliki para pemuda Surabaya kepada Inggris. Jika melawan, akan ditembak di tempat. Inggris kurang ajar. Berani-beraninya mau mengambil senjata kita. Harus dilawan. Inggris kurang ajar mau ambil paksa senjata kita. Harus kita lawan. Jelas saja,
Provokasi ultimatum Inggris membuat rakyat dan para pemuda Surabaya marah. Dan mereka memutuskan melawan ultimatum Inggris. Sekarang, rakyat Surabaya semakin yakin niat kedatangan Inggris yang sebenarnya. Itu hanya membuka jalan bagi Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia yang baru saja merdeka itu. Oh, they are attacking! Pertempuran pun pecah. Secara sporadis, tanpa perintah, rakyat dan para pemuda menyerang pos-pos militer Inggris di seluruh penjuru kota Surabaya. Letusan senjata terdengar di mana-mana. Dengan semangat perjuangan yang bergelora, rakyat Surabaya mengepung pos-pos militer Inggris. Tanpa ampun, tentara Inggris kewalahan menghadapi gelombang serangan sporadis tanpa henti dari rakyat dan pemuda Surabaya. Kekuatan tentara pemenang Perang Dunia Kedua itu seolah sirna di hadapan para pejuang Surabaya. Maju terus! Inggris dibuat hancur lebur oleh gempuran rakyat dan pemuda Surabaya. Merdeka! 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 Cover! They're all around us! Keep firing! Don't let them advance! We need reinforcements now! Coming! Open fire! Area-area sudah mulai menyerang Inggris, Bung. Tahan dulu. Kita belum ada perintah. Gak tahan aku, Bung. Sudah, langsung kita hajar saja. Sama, Bung. Saya juga udah gak tahan. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia di Surabaya pun merasa geram dengan sikap arogan Inggris. Dan mereka pun bersatu bersama para pejuang turut menyerang pos-pos militer Inggris dan meninggalkan tugas mereka yang semula hanya memantau kegiatan pasukan Inggris. Kepalang tanggung, hancurkan saja Gris Inggris itu. Oh no! I could die here! They are attacking non-stop! Lebih dari 20 pos militer Inggris berhasil dihancurkan. Prajuritnya banyak terbunuh dan sisa-sisa pasukan Inggris lainnya lari tunggang langgang menuju home base mereka di Tanjung Berak. Lebih dari 20 pos militer Inggris di seluruh kota Surabaya hancur diserang laskar dan barisan pemuda. Our mission was hampered. Surabaya was in chaos. Our troop posts were brutally attacked by armed groups. Don't worry, my friend. It looks like we'll need Sukarno's help to calm Surabaya down. Entah licik atau cerdas, pasukan Inggris yang sudah di ujung kehancuran akhirnya meminta bantuan Bung Karno untuk menenangkan Surabaya agar tidak menyerang Inggris sampai habis. Mereka meminta bantuan Bung Karno untuk menenangkan Surabaya agar kami tidak menyerang lagi. 30 Oktober 1945, gencatan senjata pun disepakati dan ultimatum disetujui untuk dicabut. Tetapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Beberapa jam sepeninggal Bung Karno dari Surabaya, bentrokan kembali pecah pada pos terakhir Inggris yang tetap bertahan di Gedung Internasional. Situasi semakin memanas di sekitar Gedung Internasio. Tiba-tiba, sang komandan Inggris, Jenderal Malabi, datang dan terjebak di tengah insiden tembak-menembak antara pejuang Surabaya dan pasukan Inggris. Situasi semakin sulit
Dan akhirnya, mobil yang ditumpangi Jenderal Malabi terkena serangan tembakan dan granat meledak, mengakibatkan sang jenderal itu tewas seketika.